Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar bunda-bunda semua yang selalu dimuliakan dirahmati Allah? Alhamdulillah luar Luar biasa dahsyat. Ya, kita mulai hari ini dengan bersyukur kepada Allah. Kita sambut rezeki kita hari ini semudah tersenyum. Ayo kita senyum dulu 227-nya. Iya, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Alhamdulillah ada Malia. Alhamdulillah Malia. Assalamualaikum Malia. Barakallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Nggak bisa tidur nih ibu-ibu. Nggak bisa tidur. Di sini jam 1:30. Iya, alhamdulillah jadi bisa Masya Allah. ya, alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, luar biasa ini dahsyat ada Mak Lia dari Istana Suci ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Innallaha ghafurur rahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma faqihna fid din wa alimna tahwil. Yang saya hormati dan yang saya cintai karena Allah, alhamdulillah hadir bersama kita, bisa membersamai kita Ibu Lia Nurmalia, pembimbing kita, CTMR kita yang alhamdulillah sekarang lagi di Tanah Suci, bisa membersamai kita semua, alhamdulillah. Yang saya hormati juga ibunda-bunda sekalian yang saya cintai karena Allah, yang insya Allah kesemuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita masih dibangunkan oleh Allah, masih diberi kesempatan oleh Allah menikmati nikmat-nikmat Allah yang tidak terhingga, masih diberi kesempatan Allah untuk senantiasa bertobat dan memperbaiki diri. Dan luar biasa sekali, alhamdulillah kita dibersamai dengan Mak Lia yang sedang berada di Tanah Suci. Semoga keberkahan dan segala kebaikan dari Tanah Suci menular untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin, subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimatihi. Allahumma ma asbaha bi min nikmatin au bi ahadin min khalqika faminka wa daka la syarika laka falakal hamdu wa lakal syukru. Selanjutnya, salawat serta salam marilah senantiasa kita curahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan kita, teladan kita, yang kita nantikan syafaatnya fid dunya wal akhirah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad adada khalqika wa ridha nafsika wa zinata arsyika wa bidada kalimatik. Bunda-bunda sekalian yang saya cintai karena Allah, marilah untuk efektif waktu kita, untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita buka acara kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama kita membaca Al-Fatihah. Ala hadinia walikulli niatan soleha waridolillah wasafaati rasulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Cara selanjutnya, ini bunda-bunda mohon maaf ya. Sebelum saya lanjut ke jadwal, saya mau tanya Mak Lia dulu nih. Mak Lia mau Mak Lia yang doa atau nanti Mak Lia langsung isi materi atau bagaimana? Mohon izin ya Mbak Tini, Bu Amira ya. Iya, saya lebih senang. Kayaknya Ya. lebih bagus kalau Mbak Lia dulu yang bawa ya, karena ini kan lagi di tanah suci. Mudah-mudahan Masya ketularan Allah. keajaibannya. Masya Allah. Silakan Mbak Lia Masya gimana? Allah. Hari ini yang isi materi siapa? Ibu-ibu. Harusnya Ibu Amira, ya. Oh, Ibu Amira. Ya. Gak apa-apa, jalan seperti Ibu biasa Tini. aja. Nanti, Kalau saya sih karena nanti. waktunya cuma sebentar kan baca Al-Kahfi. Waktunya sebentar. Iya. Lebih baik kita dengar dari Mbak Lia dulu. Iya, maksudnya Ah, doa bidoanya dulu juga Mbak Lia atau Ibu Tini nih, Mbak Lia. Bunda Lia aja biar lebih berkah ini. Masya Allah. Masya Allah, ya Allah, Masya Allah. Mari kita muliakan Mbak Lia dengan menyerahkan semuanya sama Mbak Lia ya. Masya Allah, Masya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aduh, Waduh, aku jadi malu, bagaimana? aku malu. Nggak tahu kalau orang di tanah suci itu saya kayaknya mau sekali menangis. Maaf ya. Betul, terharu. Aduh, aku malu. Gimana dong? Aku malu, ibu-ibu. Masya Allah. Ya. Jadi, Masya Allah ya. Malam ini tuh saya belum tidur, ibu-ibu ya. Ini di sini menunjukkan jam 1.44 ya, Masya Allah. Entah kenapa ini saya nggak bisa tidur. Jangan nangis dong, nanti saya ikut-ikutan nangis lagi. Masya Allah. Jadi tadi tuh ya sebelum tidur ada ketidaktepatan juga, saya minum kopi ya kan. Saya minum kopi, udah gitu keingetan salah satu kawan kita di anggota yang curhat gitu ya. Pengen ngegas gitu, pengen ngegas ngomong sama dia nih gitu kan. Nah, lalu setelah itu tiba-tiba kok saya jadi pengen jelasin kickback ya gitu. Akhirnya saya ngetik-ngetik tuh tadi hasil ketikan saya sendiri tuh ibu-ibu. Ya Allah ya. Jadi ada beberapa hikmah yang saya ambil ya dari perjalanan. Nah, dan apa ya, saya mau berbagi ini juga, mau berbagi ilmu terkait doa ya, Masya Allah. Semoga ya pagi ini saya doakan ibu-ibu semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Segala urusannya hari ini lancar ya, Masya Allah. Hajat apapun, harapan apapun yang ada di hati ibu-ibu masing-masing segera Allah kabulkan ya. Yang lagi sempit diberikan kelapangan ya, Masya Allah. Pokoknya semua yang ada di dalam hatinya ibu-ibu dikabulkan sama Allah ya. Amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah ya. Pertama-tama ini mana 227-nya? Ya, ini bukan 227 lagi ya. 339 ya, Masya Allah.
Nggak apa-apa lah ya, kita sambil melo-melo sambil ketawa nggak apa-apa ya. Namanya juga perempuan ya, perempuan itu dominannya dengan perasaan ya, Masya Allah. Beruntunglah ya kita semua jadi perempuan ya, karena ternyata segala sesuatu kalau dengan rasa ya, kita lakukan dengan rasa itu bisa mendatangkan miracle ya, keajaiban ya, ibu-ibu itu. Masak kalau ada rasanya pasti orang-orang seneng ya makan masakan kita ya, ibu-ibu ya. Lalu apalagi ya, misalnya kita senang sama seseorang dan seseorang itu punya rasa juga sama kita, pasti kita senang juga ya, ibu-ibu ya. Nah, begitu juga ibadah kita ya, Masya Allah. Jika kita melakukan ibadah kita dengan rasa ya, terutama rasa-rasa positif seperti rasa tulus, rasa ikhlas ya, rasa sabar ya, insya Allah Allah juga akan turunkan rasa-rasa positif untuk kita. Contohnya apa? Contohnya keberkahan ya, Masya Allah. Keberkahan, kejayaan. Sebentar saya lagi setting ini dulu nih, biar nggak terlalu ini. Oke. Nah. Alhamdulillah ya, Alhamdulillah pagi ini kita masih bertatap muka ya, ibu-ibu ya, Masya Allah ya. Masya Allah ya, saya doakan semuanya dalam keadaan baik-baik aja ya. Mohon izin ya ibu-ibu ya, pagi ini saya tidak bisa berdoa dengan indah ya, Masya Allah. Belum ke level itu ya. Tetapi semoga ilmu yang di-sharing yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Tiba-tiba aja tadi ya, tiba-tiba aja tadi pas lagi, aduh kok ini gelisah ya, nggak bisa tidur, kayak mana ini ya supaya tidur ya, aduh kayak mana ya, saya mikirin nanti lusa gimana nih ketemu Allah nih, grogi nih. Ya Allah ibu-ibu ya, udah ngedenger di sini cuacanya 45 ya kan, katanya cuacanya 45 derajat gitu ya. Lalu kondisinya juga kemarin kan banyak yang viral-viral itu ya, rame-rame. Jadi ada segerombolan jamaah umroh, dia bablas pengen ikutan haji. Jadi berdampak kepada jamaah haji gitu ya. Di sini padat ibu-ibu. Jadi di sini itu banyak kayak sweeping ya, polisi-polisi 911 gitu ya. Mereka aktif gitu ya, aktif memeriksa visa gitu ya, memeriksa visa, dan visa-visa yang diketahui dia adalah visa umroh itu langsung deportasi, langsung tidak boleh ikutan gitu ya, Masya Allah. Ya kita doakan ya, apapun itu semoga Allah berikan kelancaran ya untuk ibadah-ibadah kita. Pastinya mereka juga tidak memiliki niat yang tidak baik ya gitu. Pastinya mereka juga niatnya ingin ketemu Allah ya, bukan ingin melanggar gitu ya. Maka kita doakan saja, pasti dengan cara-cara Allah semuanya indah ya, ibu-ibu ya. Itu. Amin. Lalu pagi ini saya mau menjelaskan kickback nih ibu-ibu ya. Tiba-tiba saja tadi kepikiran, aduh Masya Allah ya, ternyata doa itu adalah senjata kita ya. Setelah saya tadi rangkum runut, coba ya kita urut nih ya runutan doa gitu kan. Kita urut runutan doa. Ternyata kan doa itu ada yang mustajab, ada yang tidak mustajab ya. Nah, tetapi meskipun doa itu tidak mustajab, bukan berarti doa kita tidak dikabulkan sama Allah ya, ibu-ibu ya. Semua doa Waalaikumsalam. Semua doa-doa kita itu dikabulkan sama Allah ya. Nah, cuman di dalam artikel yang saya share, doa itu bisa dikabulkan langsung ya, Masya Allah. Bisa ditunda ya di waktu yang tepat ya. Terkadang begini, aduh
nih si Lia nih jangan dikasih kaya sekarang nih, soalnya dia kalau dikasih kaya tahun ini dia sombong nih, gitu kan. Ini cerita fiktif ya. Ini cerita fiktif ibu-ibu. Saya ngarang sendiri gitu. Jadi saya tunda deh ya, jangan tahun 2015 deh, tahun 2024 aja katanya gitu. Enak ya kalau ngarang cerita ya. Ya Allah, nyenang-nyenangin diri sendiri gitu. Jadi saya kira saya pensiun itu bakal banyak duit gitu ya, bakal jadi pengusaha gitu. Gak taunya di detox ya. Pada saat di detox nol, macet, semuanya nggak lancar gitu ya. Sosial rusak ya, teman-teman sedikit ya kan, Masya Allah ya. Nah, tetapi bukan berarti doa-doa kita tidak terkabul ya. Allah itu maha baik ya ibu-ibu ya. Allah itu menunda doa-doa kita di waktu yang tepat ya. Maka kabar baiknya ya, meskipun ibu-ibu sudah menyatakan ke Allah, tapi belum, bisa jadi waktunya belum ya, bukan berarti tidak dikabul ya ibu-ibu ya, begitu ya. Nah, beruntunglah orang yang dikabul ini, dialah manusia ajaib ya ibu-ibu ya. Nah, ternyata siapa manusia ajaib itu? Dia adalah orang-orang yang rajin menuntut ilmu, gitu ibu-ibu. Masya Allah ya, ini tampang-tampang yang rajin-rajin menuntut ilmu nih, meskipun nggak ada yang punya lapak nih, tetep aja istiqomah ya. Jangan-jangan ini manusia ajaib di semuanya nih, Masya Allah Maaf Bu Lia, ya. saya tidak tepat waktu soalnya baru beres masak buat Jumat berkah, namanya lagi Ya puasa. nggak apa-apa, ya Bu Nani nggak apa-apa. Lalu satu, doanya dikabulkan langsung, dialah manusia ajaib. Nah, mari kita belajar keajaiban lewat Pak Nasrullah ya, gitu. Karena satu-satunya orang ajaib yang baru saya temui itu Pak Nasrullah. Katanya kayak gini, tring, tring, tring. Nah, kita kan belum bisa ibu-ibu ya, kita harus belajar sama Pak Nasrullah guru kita ya, supaya apa? Supaya doanya cepat dikabulkan. Seperti poin 1 yang saya ketik tadi ya. Lalu poin 2 adalah dikabulkan, tetapi waktunya tidak seperti keinginan kita ya. Nah, ini terjadi dalam hidup saya ibu-ibu. Waktu itu saya hijrah kan, 2015 saya menyatakan, udahlah mobil hasil cicil apa segala macam udah keluarin aja lah gitu, termasuk rumah saya ibu-ibu. Jadi saya keluar dari rumah karena rumah itu kan potong dari gaji ya. Saya keluar dari rumah, saya kembali ke ya qadarullah-nya emang udah punya rumah 2 sih ibu-ibu. Yang satu beli cicil ke pemilik komplek tunai ya kan, habis mau lunas tuh ambil lagi gitu loh KPR gitu ya. Nah, tapi polanya beda. Yang satu halal, yang satu enggak halal gitu ya. Jadi saya balik lagi ke rumah pertama karena saya kira mudah-mudahan enggak ada mudorotnya gitu. Maksudnya gitulah. Nah, meskipun lokasinya tidak sebesar yang saya pindah, tapi mudah-mudahan ada ketenangan gitu ya, ada keberkahan, harapannya kan begitu. Nah, mulailah drama ibu-ibu ya, drama. Kenapa drama? Karena suami saya itu nggak siap pindah lagi ke rumah pertama. Kenapa? Entar dia mau jawab apa sama orang komplek gitu kan, gitu. Ya, nanti saya kalau ditanya nih sama orang komplek harus jawab apa saya? Bangkrut gitu ya. Waduh, udahlah ya itu duniawi, drama-drama saya lewatin dari 2015 sampai 2000 hampir 17 ya, nggak sampai 3 tahun lah ibu-ibu ya, cari jati diri. Nah, maksud saya kenapa saya itu senang banget share ya, karena kalau saya cari jati dirinya 3 tahun, ibu-ibu mah 3 minggu aja gitu ya. Ibu-ibu mah 3 hari aja gitu. Ibu-ibu mah 3 bulan aja. Kenapa? Karena udah ketemu saya gitu ya. Jadi nggak usah pakai jalan yang muter-muter lagi ini itu, udahlah intinya mah itu gitu kan. Plak-plak aja kalau ada orang yang sudah berpengalaman di situ gitu ya,
ya udah manut aja. Kan ujung-ujungnya jalannya ke situ lagi, ibu-ibu. Ya, daripada kita muter-muter habis bensin, habis waktu, ibu-ibu, ya tenaga habis tua di jalan. Dan yang lebih penting kita nggak tahu umur kita berapa, gitu ya. Selama saran-sarannya itu sesuai dengan syariat, lakukan aja, ya. Nggak usah mikir, langsung aja lakukan ya. Seperti kita ketemu Pak Nasrullah ya, Masya Allah. Saya ketemu Pak Nasrullah ini bahagia sekali ya. Bukan ketemu Pak Nasrullah sih, maksudnya bertemu dengan ilmunya ya. Jadi pada saat ketemu dengan jurus-jurus ini pas dipahami, ya Allah enak banget gitu. Pada saat ada bungkus permen, wow keren ya, meskipun wow kerennya tadinya keren apaan gitu ya. Awalnya doang ya kan. Entar kalau udah ada temennya mah keren-keren aja ibu-ibu. Ibu-ibu kan belum yakin karena belum ada temen kan? Gitu. Saya mau menemani sampai yakin ya. Saya siap menemani ibu-ibu sampai yakin ya gitu. Lalu yang ketiga adalah dikabulkan di akhirat ya. Contoh misalnya ada orang yang belum pernah menikah sama sekali seumur hidupnya. Sampai meninggal dia tidak menikah. Bukan berarti dia nggak punya jodoh ibu-ibu ya. Kita tidak boleh menjustifikasi atau berprasangka buruk sama Allah kalau Allah itu berat sebelah ya. Kok saya punya anak, dia nggak punya anak gitu ya. Bukan. Bisa jadi Allah mau menyelamatkan dia di dunia. Ya, bisa saja. Kalau dia punya anak, nanti akan ada kemudorotan-kemudorotan yang lebih besar gitu ya. Maka Allah selamatkan dan mengabulkan doanya di akhirat. Itu contoh saja. Atau misalnya orang yang tidak memiliki keturunan ya. Bukan berarti dia juga tidak punya anak ya gitu. Bisa jadi karena kan semuanya juga milik Allah ya. Uang milik Allah, utang milik Allah, suami milik Allah, ya kan anak juga sama kan titipan Allah juga. Bukan berarti beliau itu tidak dipercaya ya titipan ya, tetapi Allah ingin hidupnya lebih baik gitu ya. Allah ingin hidupnya lebih baik. Ini suara siapa? Ya, oke. Lalu ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah kita punya program setiap pagi kickback ya, Masya Allah ya. Saya dapat nasihat gitu ya dari guru ya. Misalnya nih, ibu-ibu dapat solusi bulan ini ya, amin ya. Ibu-ibu dapat solusi bulan ini ya. Bisa jadi itu adalah buah dari doa ibu-ibu sebulan lalu gitu ya, gitu dikabulkannya bulan ini ya. Maka kita harus rajin-rajin doa ya gitu. Harus rajin-rajin minta ya. Nah, kalau kita analogikan begini ibu-ibu. Allah itu kan kadang-kadang menguji kita ya dengan sedikit kekurangan, cemas, was-was, takut, khawatir, curiga ya. Itu ujian aja dari Allah, ngetes kita ya, ngetes kalau kita dites dipakai perasaan itu kita masih kesemsem nggak sama Allah gitu ya. Kalau dianalogikan di dalam rumah tangga misalnya ya, misal suami kita bangkrut, kita masih sayang nggak sama dia? Gitu. Apa nyepelein dia? Gitu ya ibu-ibu ya. Nah, ada kan pasangan yang nyepelein ya, misalnya pada saat pasangannya sakit, lumpuh misalnya. Tiba-tiba dia sepele gitu, enggak terlalu mesra atau enggak terlalu perhatian atau enggak terlalu ngeliatin banget gitu ya. Nah, begitu juga Allah gitu ya. Pada saat Allah kasih kita ujian, bisa jadi Allah juga ngetes kita. Kita masih sayang nggak nih sama Allah? Masih kesemsem nggak nih? Yang katanya pengen LOP-nya jadi kekasih Allah, mana nanti? Kok gua kasih ujiannya ketipu, ujiannya sakit, ujiannya ditagih, misalnya ya. Masya Allah. Ini cerita-cerita masa lalu banget ya. Eh, Kok berubah gitu, kata Allah kok berubah, kemarin mah tahajud tiap malam, kok pas lagi pusing kagak tahajud, alasannya aduh nggak konsen tahajudnya lagi stres gitu kan.
gitu. Padahal kalau kita dikasih suasana-suasana yang nggak enak, justru kita harus makin lengket ya ibu-ibu ya. Ibarat mah kalau kita dikasih misalnya suami kita lagi di bawah kita harus lebih hormat ya nggak sih? Harus lebih jaga marwahnya ya nggak sih? Gitu ya ibu-ibu ya. Jadi itu analogi-analogi aja gitu ya. Bukan cuma suami dan istri, misalnya anak dan ibu ya. Misalnya ibunya ngasih coklat terus tiap hari, ngasih permen terus tiap hari. Anaknya kan seneng. Kesenangan anak-anak kan makan coklat, makan permen, makan gula gitu ya. Nah ibunya nggak kasih gitu. Terus anaknya pasti justifikasi, "Emak saya mah pelit," katanya gitu. "Emak saya mah pelit, apa, minta coklat sedikit aja nggak dikasih," gitu kan, gitu. Ya sama kayak Allah juga. Allah mah pelit gitu. Saya nggak dikasih padahal saya sedekah gitu kan, gitu. Padahal emak itu enggak kasih coklat karena takut giginya ompong, ya nggak sih ibu-ibu ya? Takut misalnya dia sakit gigi gitu ya, takut anaknya sakit gigi, takut anaknya misalnya batuk gitu ya. Nah, kan kenapa nggak dikasih kan takut mudorot ya. Nah, berarti kita sekarang hikmah dari kickback ini adalah berprasangka baiklah pada saat doa kita belum dikabul ya. Karena Allah tahan, tapi pasti Allah kasih di waktu yang tepat. Nah, tugas kita apa? Investasi aja setiap hari, investasi doa. Ya, kita sudah bagus nih, sudah latihan doa setiap hari ya. Kalau nggak diprogramin mah lupa ibu-ibu doa juga, iya nggak? Iya nggak? Ibu-ibu nggak boleh ngelamun ya, Masya Allah. Mbak Erna, Assalamualaikum, Masya Allah. Udah 227 tuh Mbak Erna ya. Alhamdulillah ya, saya tadi sempat terinspirasi. Alhamdulillah jurusnya kickback gitu ya, Masya Allah. Waktu itu sempet sih, apa perbaiki terumbu karang, apa ini, apa itu gitu tuh ya. Apa kok belum ajaib ya waktu itu ya, pengen bikin programnya gitu tuh. Ternyata dapatnya kickback ya, karena doa itu senjata paling tajam gitu. Kita kan butuh senjata ya, takut ada musuh ya teman-teman ya gitu. Jadi alhamdulillah lah ya, saya merasa bersyukur kita bisa berdoa setiap hari bahkan kita sudah satu grup nih ya, terus anggota grupnya nggak ada ya, kita tetap saling mendoakan. Pastinya kan gini ya, pastinya nih misalnya Mbak Dwi nggak hadir ya hari ini. Tapi ibu-ibu kan ingat sama Mbak Dwi. Mbak Dwi Hadir. kemana ya? Kok nggak? Oh hadir ya? Oh Masya Allah hadir. Iya iya Maaf iya. ya nggak tepat waktu. Iya, misal ya, kok nggak hadir ya gitu. Tapi kan kita masih pengen doain kan tiap pagi karena udah kenal, iya kan? Itulah beruntungnya kita bersirkel di kajian doa ini ya teman-teman ya. Bu Amira kemana ya? Nggak udah lama nggak kelihatan gitu. Tapi kan kita selalu mendoakan kan, kita selalu mendoakan setiap pagi untuk anggota grup kita ya ibu-ibu ya. Lalu saya tulis juga di situ kita pilih waktu-waktu mustajab untuk berdoa ya. Waktu-waktu mustajab untuk berdoa kapan itu? Kapan tadi disebutkan ibu-ibu? Silakan sebutkan. Siapa yang mau bantu? Nomor 1. Waktu turun hujan. Waktu turun hujan ya. Jadi pada saat waktu turun hujan, waktu turun hujan ya, poin 1 waktu turun hujan tetap kita juga harus tu'maninah ya. Jangan buru-buru angkat jemuran dulu ya ibu-ibu ya. Jangan inget jemuran dulu, jangan inget itu lagi diapain di luar sana ya. Tapi ingat Allah dulu. Alhamdulillah hujan gitu kan. Bilang dulu aja alhamdulillah. Habis itu sambil angkat jemuran sambil doa nggak apa-apa gitu. Jadi hujan turun, ingat jemuran dulu apa ingat Allah dulu? Ingat Allah dulu ya gitu ya. Nah, jadi itu akan menjadi kebiasaan kita nanti. Mudah-mudahan ini jadi investasi kita ya ibu-ibu ya. Lalu yang kedua apa tadi? Yang kedua Lagi safar. Ah? Lagi safar.
Mah, lagi Antara sampai. Dibaca, dibaca enggak ibu-ibu? Dibaca Saya belum enggak baca. teksnya? Belum baca. Nah, ayo siapa yang mau baca? Ah, Ibu Miss Nidar, kenapa mute? Saat petir. Oh, saat petir ya. Jadi, nah saat petir itu ibu-ibu itu juga adalah waktu yang mustajab untuk berdoa. Udah pernah dengar belum? Belum. Belum, Mak. Belum Ya, pernah dengar kalau yang saat belum petir. pernah dengar. Masya Allah ya. Jadi pada saat ada dor ya kan petir yang besar gitu menggelegar, nah, doanya itu kita A'udzubillahi minasyaitonirrajim gitu ibu-ibu ya. Nah setelah baca ta'awuz baru kita proposalnya dikasih ke Allah, misalnya ta'awuz dulu nih, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya Allah hari ini aku mau dong dapat transferan 1 juta aja ya Allah gitu ibu-ibu ya. Jadi sekarang kalau ada petir ibu-ibu harus seneng ya. Jangan lari-lari takut kesambar petir ya. Jadi kalau ada petir Iya. langsung doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, sampaikan hajatnya ya gitu. Iya. Insya Allah mustajab ya. Nanti dicoba ya Biasanya gitu. kalau ada petir cuman doa, kalau ada petir itu Mak kan ada doanya tuh kalau ada petir cuman baca doa itu aja nggak ditambahin. Iya, nggak apa-apa. Sekarang kita trial and error ya. Siapa tahu mustajab ya. Nomor tiga apa nih? Di antara azan dan iqomah. Nah, kenapa saya mengumpulkan waktu-waktu mustajab ini ya? Ya Allah ya, pada saat ada sahabat kita ya, yang kita sama-sama ajak ya, menikmati surga sebelum surga, bahkan kepengennya mati masuk surga sama-sama gitu ya, Masya Allah. Di antara kita pasti ada yang berkebutuhan khusus gitu ya teman-teman. Ya, butuh Allah banget gitu ya. Maka kita manfaatkanlah waktu-waktu mustajab berdoa ini. Nah, antara adzan dan iqomah ini kan sehari ada 5 kali ibu-ibu. Berarti kita ada 5 kali kesempatan kita ngomong yang sama. Tadi habis hujan ya kita ngomong, ada petir datang, kita ngomong lagi, ada azan ya kan, kita ngomong lagi, ya Allah saya mau transferan 1 juta ya Allah 1 juta aja ya Allah gitu. Ya teman-teman, ini cerita fiktif ya, doanya masing-masing aja ya. Ini doanya karang-karangan saya aja ya teman-teman. Nanti doanya bisa disebutkan sesuai kebutuhan teman-teman. Nah, jadi doa antara azan dan iqomah ini juga ada dalam hadis ya dan sahih gitu ya. Itu jika kita berdoa di antara azan dan iqomah dan jika di hari Jumat antara khutbah ya, khutbah juga itu insya Allah mustajab. Nah, saya harapannya menyampaikan ini di pagi hari ya dengan dasar-dasar inspirasi yang saya dapat karena bersyukur kita programnya jalan dan beberapa sahabat yang curhat gitu ya. Moga-moga hal ini kita jalankan ibu-ibu ya karena kita semuanya ibu-ibu yang berkebutuhan khusus ya teman-teman gitu ya. Lalu selanjutnya apa? Nomor 4. Saat sujud terakhir sebelum tahiyat akhir. Nah, saat sujud terakhir, saat tahiyat akhir. Belum tahu. Aduh, saya apa ya doanya tuh nanti saya share ya. Ada doanya juga ya, ada doanya juga ibu-ibu. Ya, jadi setelah subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Allahumma rizukna, aduh, saya nggak baca sih. Saya biasa. Allahumma Siapa? rizukna roja. Allahumma rizukna maroja. Jadi itu nah iya Allah ya Allahumma rizukna mahroza ya. Ya Allah berilah saya jalan keluar gitu kan. Nah jadi Masya Allah ya
Untuk sebagian orang mungkin yang belum tahu, ini berharga banget ya ibu-ibu ya. Itu kadang kan kita di sujud terakhir itu katanya harus dilama-lamain nih sujud terakhir, tapi ngomong apa ya gitu kan, gitu. Mudah-mudahan dengan hafalnya doa ini, ibu-ibu bisa jadi lebih tenang ya, Masya Allah. Karena jalan keluar itu sudah semuanya kebawa insya Allah ya, apapun masalahnya gitu ya. Nah, lalu selanjutnya nomor berapa? 5 Sebelum ya, nomor 5. fajar. Sebelum fajar. Nah, sebelum fajar ini ibu-ibu ada 2 ya, di pagi hari dan di petang hari gitu ya. Makanya kenapa kita harus ada zikir pagi dan petang ya, seperti kita pakai baju besi, karena dari pagi sampai petang kita juga beresiko diganggu. Dari petang sampai dengan pagi hari kita juga beresiko diganggu ya. Maka kita harus berdoa. Dan ternyata di antara doa ini ada yang mustajab, yaitu waktu fajar ya, kalau maghrib ya. Kalau subuh itu namanya waktu sahar ya gitu. Kalau subuh itu bacanya subhanallah bihamdis, subhanallah bihamdi, azim, Subhanallahil astagfirullah azim. ya. Nah, Subhanallahil subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, Subhanallahil astagfirullah azim. Ya. Astagfirullah. ya Itu 100 kali. Ya. Ya, jadi bacaannya di waktu sahar subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah. Ya, 100 kali. Itu dibaca di waktu sahar. Lalu baca apa di waktu fajar? Bebas, terserah ibu-ibu ya. Mau la haula wala quwata kek, mau hasbunallah kek, tergantung kebutuhan ibu-ibu aja ya gitu. Tapi yang pasti apapun doanya jika disebutkan di waktu itu insya Allah mustajab ya gitu. Lalu selanjutnya Saat sholat sunnah. selanjutnya Saat sholat sunnah. saat sholat sunnah. Nah, Gurunda kita menyampaikan kita harus taubaholik ya. Kenapa beliau itu nyolatin satu-satu terumbu karangnya ya? Karena pada saat terumbu karang disolatin, sholat tobat ya mustajab. Tiba-tiba aja terumbu karangnya tenang gitu ya. Pada saat kita sholat hajat gitu ya, tiba-tiba aja hajat kita terkabul. Pada saat kita sholat istikharah, tiba-tiba aja Allah kasih petunjuk gitu ya. Maka sholat sunnah ini menjadi jalan kita, salah satu waktu mustajab untuk kita minta-minta sama Allah ya. Nah itu dari berapa tuh? Ada berapa poin? 7 poin kah? 6 poin kah? 7 Ada berapa poin? Satu Ada lagi? 7. Saat menahan marah. Nah, saat menahan marah ya, Masya Allah. Jadi saat menahan marah itu begini ibu-ibu. Terkadang kita nih sama anak, ya Allah, bego banget sih kamu ya. Nggak kelihatan apa. Jadi anaknya jadi bego ibu-ibu. Ya Allah ya. Kata Pak Nas kan kita harus disiplin kata. Ternyata marahnya itu harus disiplin kata juga. Apa ini ya? Kata Pak Nas kan gitu ya. Dasar suami romantis gitu kan. Gitu. Kalau panas kan gitu ya marah-marahnya ya. Nah ternyata saat marah ini juga adalah waktu mustajab ya, Masya Allah. Jadi kalau misalnya kita marah-marah, lisannya harus yang baik-baik gitu. Ini pernah terjadi kepada sahabatnya Rasulullah, siapa Imam Masjidil Haram? Ya, ibunya marah, lalu ibunya mengucapkan semoga kau jadi imam gitu kan. Tiba-tiba malah jadi imam gitu kan ya gitu. Nah, itu ada teladannya ya. Maka nah Sudais betul Bu Erna. 100 buat Bu Erna ya. Masa Sudais betul. Jadi berarti ini adalah teladan buat kita, kabar baik buat kita bagi ibu-ibu berkebutuhan khusus ya. Sehari ini buat ibu-ibu berkebutuhan khusus banyak banget ternyata ya. Kita ladang-ladang bisa minta ya. Jangan-jangan kalau dalam satu hari itu kita pakai semuanya, hari itu juga kita cukup gitu ibu-ibu ya. Masya Allah ya. Siapa sih ibu-ibu yang nyangka kalau 2 bulan bisa haji? Siapa yang nyangka ya? Iya. Itu modal doa doang ibu-ibu ya.
Gitu. Ya, sekarang kita kalau misalnya modalnya enggak doa, pakai modal apa lagi coba? Gitu. Kan nggak Iya. ada ya, nggak ada modal yang lebih berharga dibanding doa-doa kita dan doa-doa ibu-ibu semuanya gitu ya, Masya Allah ya. Maka eh, saya menyadari diri saya berkebutuhan banyak ibu-ibu ya, saya berkebutuhan khusus gitu ya, maka saya akan memanfaatkan waktu-waktu mustajab ini untuk berdoa. Siapa yang mau ikutan? Ya. Iya, yang mau ikutan saya doakan Oktober ketemu ya di Umroh SCU ya. Tahun depan Amin bisa ya haji bareng Allah. lagi ya, Masya Allah. Amin. Lalu setelah itu apa lagi, Bu? Saya nulis apa ya, Bu? Kan Udah Ya, ya, Bu. udah syarat 7 syarat doa ya. Syarat doa ya. cara doa. Apa? Iya. Cara Cara doa ya. doa yang Nah, ibu-ibu, ini kalau ibu-ibu mau ngomong nih, mikir dulu baru ngomong ya. Nggak boleh ngomong dulu baru mikir. Makanya kenapa saya lebih senang mencatat dan menulis ya. Teman-teman nih ya, saya bocorin ya. Semenjak saya kebelibet utang 8 tahun lalu ya, saya senang menulis. Kenapa? Karena lupa saking banyaknya jatuh tempo gitu. Gitu, saking banyaknya jatuh tempo. Jadi kita tuh jadi pelupa ibu-ibu. Kadang kita lupa nyuapin anak, ya kan? Kadang kita lupa jemuran belum diangkat gara-gara mikirin tagihan terus. Ya enggak? Nah, dari situlah saya diajarkan menulis gitu. Awalnya saya enggak terbiasa menulis di hard copy ya, ditulis tulisan buku agenda tuh saya awalnya risih gitu ya karena suka ketinggalan juga. Maka saya bikin catatan sendiri di handphone. Di handphone saya bikin catatan. Tuh, daftar syukur saya tulis di HP. Ke sini menclok-menclok gitu. Ya kan? Jangan menclok-menclok ya. Jadi harus lurus. Ya Allah, saya pengen haji 2024. Amin. Udah. Gitu. Nggak ada urusan dengan yang lain ya gitu. Jangan jika engkau berkenan ya Allah hamba ingin haji. Tapi jika hamba harus nungguin mama saya yang lagi sakit ya Allah nggak apa-apa ya Allah yang penting mama saya sembuh. Nggak kayak gitu ya. Jadi harus satu aja lurus ya gitu. Lalu yang ketiga apa? Bu Nani? Pikirin doanya. Jangan mikirin doa. Jangan dipikirin ya. Jangan dipikirin doanya. jangan Habis mikirin doa doa. udah ya. Jangan mikirin doa. Misal contohnya gini nih, mikirin doa. Ya Allah, saya pengen uang 1 miliar. Kira-kira dari mana ya 1 miliar itu gitu ya? Bisa nggak sih sebenarnya gue dapat 1 miliar gitu ya? Kayaknya bisa. Bagi Allah mah mungkin lah. Tapi kayaknya gimana ya gitu. Jangan kayak gitu, jangan dipikirin ya gitu. Karena doa itu unlogic ibu-ibu. Kan sudah terbukti kan 2 bulan haji. Nah, ayo, ya kan? Unlogic gitu loh. Ya Allah, saya pengen haji 2024. Titik, udah, amin, udah. Haji. Padahal doanya kemarin Februari. Ya kan? Gitu. Jadi jangan ya Allah, saya pengen haji, tapi uangnya dari mana ya Allah? Aku tolong lakuin dong tanah aku yang di situ ya Allah, biar bisa haji. Ya, nggak usah kayak gitu ya. Gitu, nggak usah pakai logika kita untuk mengukur kemampuan Allah, ya gitu. Jadi setelah doa ya udah pasrahin, lupakan, besok doa lagi, ya gitu ya. Semoga ibu-ibu di sini semuanya doa-doanya mustajab ya, Masya Allah. Di ACC sama Allah secepatnya dengan cara bahagia ya, dengan unlogic yang bikin kita senang-senang gitu ya, dengan cara-cara yang mudah ya. Itu ibu-ibu kan maunya instan kan ya, pakai skincare juga maunya instan kan, nggak mau didetok-detok dulu kan. Nah, kalau misalnya maunya instan, berarti kita harus pakai 7 tadi loh. Kesempatan di azan ada 5 kali. Belum lagi kalau tiap hari hujan, tiap hari ada geledek loh. Iya kan? Nah, atau tiap hari ada aja yang bikin kita emosi. Berarti
waktunya kita berdoa gitu ya teman-teman ya gitu. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat dan saya menyampaikan ini supaya kita langsung praktek di hari Jumat nih, karena hari Jumat juga adalah waktu mustajab ya gitu. Kita pakai informasi ini untuk langsung diaplikasikan beserta selain Jumat juga beserta mendekati hari Arafah ya ibu-ibu ya. Hari Arafah di mana setiap muslim doanya diijabah sama Allah ya. Dan doakan saya ibu-ibu semoga fisik saya bisa kuat ya gitu. Saya grogi Amin, nih ya mau Allah. ketemuan grogi gimana nih? Nular mau dong ya Allah. Ya Rabb. Ibu-ibu rasanya tuh kayak mau ini ibu-ibu ya, kayak mau bye-bye ya. Beneran. Rasanya tuh kayak mau dadah gitu. Ini direkam ya. Rasanya tuh kayak mau dadah gitu, Masya Allah ya. Kita saling doa aja ya, ibu-ibu ya, Masya Allah ya. Karena kenapa setiap hari tuh kadang saya pengen pagi Zoom. Ntar ada undangan lagi dari Jayapura Jumat malam, hayu. Terus, Mbak bisa nggak ini? Hayu, 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 hayu. Apa coba yang ada di benak saya? Saya nggak tahu ngertinya kapan. Saya nggak tahu saya dicabut nyawanya kapan. Ya Allah. Dan saya nggak tahu dicabut nyawanya pada saat saya apa. Gitu. Ya teman-teman. Maka saya mengajak teman-teman semuanya untuk punya rasa yang sama gitu. Pengennya kan kita bersahabat itu punya rasa yang sama ya. Gimana sih namanya bestie ya? Bestie itu kan kita sama-sama gitu loh ya. Kita pengen seneng di sini. Saya misalnya saya punya kekayaan, saya juga pastinya pengen dong teman-teman juga kaya gitu kan. Misalnya salah satu teman kita ada yang lunas, pastinya kita pengen juga dong bestie-bestie kita juga lunas gitu kan. Nah tapi ada yang bertugas melalaikan kita, maka berpikirlah untuk bisa beramal soleh setiap detik teman-teman, meskipun itu hanya sekedar istighfar ya gitu. Kalau kita nggak bisa melakukan karya apa-apa, ya di dalam hati kita istighfar atau syahadat. Jadi pada saat kita udah jatuh tempo, insya Allah husnul khotimah gitu loh. Ya teman-teman, semoga Allah meridhoi taklim kita pagi ini ya. Demikian, saya balikin lagi ke Bu Misnidar. Silakan Ibu. Terima kasih Mbak Ria. Teman-teman. Ria. Semoga Allah jaga Mbak Ria. Allah pelihara Ria. Allah sayangi Mbak Ria. Allah jadikan Mbak Ria kekasih yang sebenarnya. Ya Allah. Mbak Ria jadian sama Allah. Amin, amin ya Allah. Berikan yang terbaik untuk Mbak Lia ya Allah. Amin. Ya Allah, Mbak Lia orang baik. Dia selalu membimbing kami, menolong kami. Dia adalah tangan-tangan, kepanjangan tanganmu bagi kami ya Rob. Ya Allah, sehatkan dia, fitkan dia, khususkan dia, jadikan dia selalu engkau bersamai ya Allah, dalam pelukan dan kasih sayangmu, dalam saat apapun, dalam saat bagaimanapun ya Allah. Ya Allah, berikan yang terbaik ya Allah, berikan yang terbaik untuk Malia ya Allah. Ya Allah, kami ingin terus dibersamai oleh Malia. Kami ingin terus dibersamai olehmu ya Allah. Tapi Engkau yang paling tahu yang terbaik untuk Malia. Tapi jadikan dia untuk lebih lama lagi bersama kami ya Allah.
bersama keluarganya ya Allah, bersama anak-anaknya ya Allah. Perpanjangan tangan-Mu dengan selalu beramal soleh ya Rob. Amin ya Allah. Ya Rob, di pagi yang mulia ini, di hari raya umat muslim, kami bermohon kepadamu ya Allah. Kabulkan apa yang menjadi hajat-hajat Bunda Lia Nurmalia binti Toha ya Allah. Kabulkan apa yang menjadi doa-doa Bunda Lia Nurmalia binti Toha ya Allah. Ya Allah, peluk dia, dekap dia, genggam tangannya erat-erat ya Allah. Asal selalu dalam bimbingan-Mu ya Allah. Peluk dia, keluarganya, anak-anaknya ya Allah, kerabatnya, keluarganya, sahabat-sahabatnya, tetangganya ya Allah, dan semua kaum muslimin muslimat ya Allah. Ya Rabb, ya Rabb, Engkau yang Maha Tahu, Engkau yang Maha Mendengar, Engkau yang Maha Melihat ya Allah, ya Alim, ya Sami, ya Basir. Isi kami, mencurahkan isi hati kami ya Allah. Engkau tahu apa yang menjadi doa-doa kami. Engkau tahu apa yang menjadi keinginan kami ya Rabb. Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Peluk Ibu Lia Nurmalia ya Allah. Peluk semua jemaah haji ya Allah. Jadikan mereka hamba-hamba yang selalu dalam keadaan seperti hamba-hamba yang di surga-Mu ya Allah. Yang ada hanya kebaikan ya Allah. Yang ada hanya kami salaman ya Rabb. Ya Rabb, apa yang menjadi takdir-Mu telah Engkau tuliskan di Lauhul Mahfuz. Dan itu pasti yang terbaik dari-Mu. Kami serahkan semua persoalan kami kepadamu. Wa ufawwidu bi amri ilallah. Innallaha basairum bil ibad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa maghfiratan badal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratul maut wa najatan minan nar wa afwa hindal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik, sabit qalbi ala mahabbatik, sabit qalbi ala mahfiratik, mahrifatik. Ya musarrifal qulub, sarif qalbi ala taatik. Rabbi anzilna munzalam mubaraka wa anta khairum munzilin. Ya Allah, tempatkanlah kami selalu di tempat-tempat yang Engkau berkahi. Bimbing langkah kami, hati kami, pikiran kami, perasaan kami, dan seluruh anggota tubuh kami selalu ke arah yang Engkau berkahi ya Rabb. Ya Rabb, Allahumma barik lana fi umrina wa fi rizkina wa fi aulidina. Ya Allah, berkahilah umur kami, berkahilah rezeki kami, berkahilah anak keturunan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Allahumma inna as'aluka ridhoka wal jannah. Allahumma as'aluka ridhoka wal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ya Rabbal alamin. Makasih teman-teman. Mohon maaf Mbak Lia. Mbak Lia masih ada ya?
Mohon Udah maaf enggak, udah teman-teman semua. Mungkin Malia nggak sanggup ya. Tapi kita doakan Malia, mudah-mudahan Malia diberi yang terbaik sama Allah. Dan Allah pasti itu loh, Bu Miss. Iya. Tadi itu saya kan buka HP itu emang malam SMS-an nyampe jam 11:30 gitu ya. Kan udah itu TOMR terakhir saya itu ya, SMS-an. Saya bangun jam 2:30, saya post jam 3 itu. Kok Malia itu kalau jam 3:30 itu berarti kan jam 11:30 ya. Beliau aktif loh. Ngejawab SMS saya di grup itu kan. Tak cek lagi masih aktif, itu mau subuh. Berarti beliau itu apa ya? Ya kali memikirkan keluarganya kita. Beliau juga memikirkan apakah ya itu tadi itu ya. Kan nggak biasanya gitu tuh, dari 11:30 lagi di sana itu berarti 11:30 sampai dari 3:30 sampai subuh itu online malam itu. Kita nggak tahu apa rencana Allah, tapi pasti rencana Allah yang terbaik. Cuma saya rasanya nggak sanggup ketika Malia ngomong kok apa, Malia seperti bilang udah ada gitu saya. Mudah-mudahan Allah semoga dijaga, dilindungi beliau ya. Amin. Iya, Amin. Semoga lurus gitu ya. Lagi muter kok mau ke depan Ka'bah tuh lurus, lancar set gitu. Pokoknya selalu dalam pertolongan Allah, perlindungan Allah, semua dimudahkan oleh Allah, semua dilancarkan Allah, dan paling penting selalu dipeluk Allah, digenggam Allah, dalam genggaman Allah, apapun yang dilakukan oleh Mak Lia ya. Amin ya rabbal alamin. Saya jadi merasa bersalah nih, soalnya kemarin kan saya curhat sama Mak Lia gitu. Curhatnya ya sama yang terjadi hari ini gitu. Jadi saya itu nge-share foto SAMR yang pertama saya lakukan di Purworejo. Terus aku bilang kayak gini, Mak Lia, itu SAMR pertama saya di Purworejo. Pada waktu itu saya tuh lagi nggak sehatnya tuh saya tuh overthinking Bun. Jadi saya tuh pikirannya tuh kayak selalu mikir nggak bisa ngerem ini pikiran sampai nggak bisa tidur, sampai kayak rasanya tuh keren banget. Terus di situ tuh ketakutanku apa? Aku takut mati Bun. Aku takut mati, belum dosa-dosanya belum diampuni, belum lunas amanah, itu semua aku takut. Ya Allah, nanti gimana ya gitu ya. Terus ternyata itu pada nyaranin masuk gua keajaiban, pada nyaranin semuanya. Ternyata itu kayak GERD gitu, kata dokter itu kayak gitu. Jadi nafasnya udah sesek banget Bun, kayak udah kayak ya aku udah komit sama suami. Ayah, maafin ibu kayak gitu. Dan karena pikiranku di situ mati terus, semua yang berhadapan tuh kayak saya dikasih sajadah, dikira ini sajadahnya kok putih kayak kain kafan. Aku takut lagi, jadi kayak fobia kayak gitu. Tapi alhamdulillah saya ketemu Bunda Erna, dikasih ilmu yang RRF. Iya ya, itu ternyata saya yang ngundang, pikiran saya yang ngundang itu. Dan akhirnya saya sekarang udah lebih rileks Bun. Jadi hari ini Mak Lia kayak gitu, jadi itu kayak saya 2 tahun yang lalu kayak gitu. Iya. Ya mudah-mudahan ya, apapun itu, mudah-mudahan Mak Lia senantiasa diberi ketenangan lahir batin sama Allah. Mak Lia dalam bimbingan Allah, dalam pelukan Allah, dalam kasih sayangnya Allah. Mak Lia, pokoknya Mak Lia tersambung terus sama Allah. Apapun yang dia lakukan, dan memang Masya Allah luar biasa, kita semua sama-sama merasakan ya perhatian Mak Lia sama kita semua, dan itu Allah tahu, dan Allah akan kasih yang terbaik buat Mak Lia. Jadi Allah kasih ketenangan buat Mak Lia. Ya. Masih di mute Bunda Santi nggak kedengeran.
Yang lain. Jadi insya Allah Allah mudahkan segala urusan Mak Lia ya Bun. Amin, amin. Iya. Allah itu tahu, Allah Maha tahu. Malam di acara TOMN terakhir ya, Ustadz Nasroh itu yakin katanya Allah tuh Maha tahu yang ada di hati kita. Yang penting fokus ke Allah. Terus maaf malam itu yang waktu kemarin Bu Amina tanyakan itu ya, pas kata Ustadz Nasroh nggak bisa nggak ingat hari Jumat itu ya. Nggak ingat. Terus kadang tahajud juga kok kebablasan jam 4 gitu. Kata beliau itu ya mungkin kita harus banyak-banyak bertobat. Kita kan nggak tahu apa perkataan kita orang lain itu tersinggung, nggak tahu ya kan, nggak tahu ya yang sengaja ataupun tidak. Dengan bertobat kan banyak silaturahmi. Oh iya. Terus katanya jangan diam, katanya kata Ustadz Nasrullah tuh, karena kalau kita diam katanya temannya setan katanya gitu Bu. Jadi ya, ibu kan Bunda takut Dani, kalau sama tetangga ini takut gibah, jangan ada rasa takut gitu iya. itu. Jadi gini, justru Apa ya? kita menghadapi orang yang zalim apa itu ya senyum saja gitu udah. Iya. Makasih ya Bunda Nani, inputnya bagus banget. Saya sudah dengerin ikromnya ya, saya sudah dengerin ikromnya. Memang luar biasa itu ilmu yang disampaikan ikrom kemarin. Subhat, nah hati-hati dengan subhat dan astagfirullahaladzim ya. Kayaknya kita ibu-ibu masih banyak itu melakukan subhat itu ya. Saya pribadi juga mudah-mudahan Allah ampuni. Apalagi ya pakai dalam kehidupan sehari-hari nanti bisa didengerin lagi karena ilmunya luar biasa memang di ikram kemarin ya. Ini kata Ibu Santi, Al-Kahfi sudah dikeluar ya Bunda Santi ya? Wah, ayat berapa udah mulai dari tadi? Iya. Bentar dulu. Saya juga ada pesan dari Pak Nas yang semalam ya, yang dari TO Memernya semalam. Katanya kita itu harus punya teman yang sefrekuensi. Iya betul. Kan teman itu nanti akan sangat memberikan teman kita. Ya. Karena kahfinya udah mulai kita tutup ya Bunda ya. Kita ke Alfa Kahfi dulu ya. Ya, kita doakan. Ya Bu. Ibu Tini masih, Ibu Tini. Tadi saya udah foto ya Bu ya, lagi ada Bu Mulia. Terima kasih ya. Ibu Tini, sepertinya Ibu Tini tidak siap, kita langsung aja ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, kami bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Kami mohon ampun dan kami bertobat. Terima kasih bunda-bunda, dari saya pembawa acara, banyak salah dan kurangnya. Pada bunda-bunda saya mohon maaf lahir batin, pada Allah saya mohon ampun. Semoga apapun yang ada di kita ini dalam Zoom kita dan untuk yang seterusnya Allah ridho dengan apa yang menjadi amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga penuh. Bisa kurban sapi semuanya ya Allah. Amin. Amin.